Halo, nama saya Elita, dosen manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Krida Wacana. Selamat datang di mata kuliah Bisnis Internasional. Selamat datang di pertemuan kedua. Dalam sesi kali ini ada 3 tujuan pembelajaran. Setelah sesi ini berakhir, rekan-rekan diharapkan dapat memahami apa yang dimaksud dengan globalisasi. Yang kedua, mengidentifikasi penggerak-penggerak globalisasi. Dan yang ketiga, menjelaskan perubahan sifat-sifat ekonomi global. Di sesi yang lalu, kita membahas sedikit keuntungan dari globalisasi, pasar yang lebih luas, sumber daya yang lebih murah, penciptaan lapangan kerja baru, dan lain sebagainya. Namun perlu diperhatikan, apakah penggeseran ekonomi global ke arah yang lebih terintegrasi dan saling bergantung merupakan sesuatu yang baik? Ada beberapa isu yang menjadi perdebatan dengan adanya globalisasi. Mari kita lihat beberapa contoh. Yang pertama, anti-globalization protest. Salah satu demonstrasi yang cukup terkenal terjadi di bulan Desember tahun 1999 di Seattle, di mana lebih dari 40.000 orang menghalangi jalan dengan upaya menggagalkan meeting yang diadakan di World Trade Organization di kota tersebut. Demonstran melakukan protes terhadap banyak isu, termasuk hilangnya pekerjaan di banyak industri, dikarenakan serangan dari kompetitor asing, tekanan terhadap upah pekerja yang tidak terampil, degradasi lingkungan, dan imperialisme budaya media global dan perusahaan multinasional. Beberapa protes lain terjadi di beberapa negara, menunjukkan bahwa banyak orang yang percaya bahwa globalisasi memberikan efek yang merusak standar hidup, upah rata-rata, dan lingkungan. Namun, terlepas dari kekhawatiran orang-orang terhadap globalisasi, pada kenyataannya, masyarakat kaya dari negara-negara maju mungkin memiliki kemewahan untuk berduka karena mereka kini dapat melihat McDonald's saat berlibur ke lokasi-lokasi eksotik. Tapi masyarakat di negara yang dituju tidak mengeluh dan malah menyambut baik standar hidup yang lebih tinggi yang dibawa bersamaan dengan globalisasi. Masih menyangkut dengan protes anti-globalisasi di Amerika Serikat dan Eropa, para pengkritik berpendapat bahwa hilangnya hambatan perdagangan memungkinkan perusahaan memindahkan aktivitas manufaktur ke negara-negara yang upahnya jauh lebih rendah. Sebuah contoh kasus Bartlett dan Steele adalah dua jurnalis Philadelphia Inquirer yang menjadi terkenal karena serangan mereka terhadap perdagangan bebas, yang mengutip kasus Hartford Industries. Hartford Industries merupakan produsen pakaian berbasis di Amerika Serikat yang menutup operasi mereka di Amerika Serikat dikarenakan pekerja mereka dibayar $9 per jamnya. Mereka mengalihkan produksi mereka ke Honduras, di mana pekerja tekstil menerima hanya 48 sen per jam. Karena tindakan seperti ini, menurut Bartlett dan Steele, tingkat upah masyarakat miskin di Amerika telah turun secara signifikan selama seperempat abad terakhir. Namun di sisi lain, supporter globalisasi menjawab bahwa pengkritik tren ini mengabaikan poin penting mengenai perjanjian perdagangan bebas, bahwa manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Mereka berpendapat bahwa perdagangan bebas ini akan menghasilkan negara-negara yang mengkhususkan diri dalam produksi barang dan jasa yang dapat mereka produksi dengan paling efisien sambil mengimpor barang dan jasa yang tidak dapat mereka produksi secara efisien. Ketika suatu negara menganut perdagangan bebas, selalu ada dislokasi, contohnya kehilangan pekerjaan di bidang tekstil di Hartford Industries atau hilangnya pekerjaan sebagai call center di Dell. Namun sebagai hasilnya, perekonomian secara keseluruhan menjadi lebih baik. Menurut pandangan ini, tidak masuk akal bagi Amerika Serikat untuk memproduksi tekstil di dalam negeri ketika tekstil tersebut dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah di Honduras atau di Tiongkok. Mengimpor tekstil dari Tiongkok menyebabkan harga
menyebabkan harga pakaian yang lebih rendah di Amerika Serikat sehingga memungkinkan konsumen membelanjakan lebih banyak uang mereka untuk barang-barang lainnya. Di saat yang sama, peningkatan pendapatan yang dihasilkan Tiongkok dari ekspor tekstil meningkatkan tingkat pendapatan di negara tersebut yang membantu Tiongkok membeli lebih banyak produk yang diproduksi di Amerika Serikat. Seperti contohnya obat-obatan dari Amgen, jet dari Boeing, microprosesor yang dibuat oleh Intel, perangkat lunaknya Microsoft, dan routernya Cisco dari Amerika Serikat yang semuanya diproduksi dari Amerika Serikat. Globalisasi menciptakan perdebatan dan penggerak ini pun tentunya berdampak bagi perusahaan-perusahaan. Menurut rekan-rekan, bagaimana pergerakan ini mempengaruhi bisnis internasional secara umum? Sebelum menyampaikan pendapat rekan-rekan di forum yang tersedia, rekan-rekan dapat juga membaca buku teks di halaman 32 dan 33. Sampai bertemu di video berikutnya.